Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Setiap Kamis sore kita ada di segmen Akbar Zainuddin Live Inspiration. Kita akan menghadirkan tamu-tamu istimewa. Dan kali ini kita akan menghadirkan alumni Gontor tahun 1996, Dr. Nanang Suprayogi PhD. Ini terkenal dengan santri jelajah dunia. Sekarang udah berapa negara, Ustaz Nanang? Alhamdulillah, paling tidak 35 negara sudah saya jelajahi. 35 negara. Kita akan ngobrol bagaimana santri alumni Gontor ini bisa melanglang buana ke 35 negara dan konon gratis. Assalamualaikum Ustaz Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Antum alumni Gontor tahun 1996. 96 ya? Ya. Habis dari Gontor kemana saja? Di Gontor saya pengabdian dulu di daerah transmigrasi di Palembang, Musi Banyuasin. Oh. Jadi pelosok itu? Pelosok, sangat pelosok. Karena daerah transmigrasi dulu hutan belantara, tidak ada jalan darat di sana. Jadi ke sana itu harus menggunakan perahu kecil. Dan itu harus menunggu airnya dalam kondisi pasang. Kalau surut nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan. Dan itu yang saya alami ketika pertama kali ke sana. Saya terjebak, tidak bisa sampai ke pondok karena dalam kondisi sedang surut. Ini teman-teman yang pengabdian, semakin sulit Anda di tempat mengabdi, semakin bagus nih, semakin tanda-tanda sukses. Jangan milih tempat pengabdian yang enak-enak. Gitu Saudara. Ya, benar. Okay. Karena segala potensi yang dimiliki akhirnya keluar gitu. Oh, ketika tempat pengabdian itu semakin sulit, iya, kita dipaksa untuk mengeluarkan potensi-potensi yang sebetulnya ada dalam diri. Karena fasilitas nggak ada ya? Karena nggak ada fasilitas, terbatas, akhirnya the power of kepepet. Di situ keluarlah semua yang sebetulnya ide-ide kreatif, termasuk juga yang tadinya kita merasa tidak mampu, karena dalam kondisi terpaksa, akhirnya kita bisa menjalaninya, bisa melakukannya, dan ada ide-ide untuk menghadapi segala keterbatasan. 1 tahun di sana? Ya. Setelah itu? Kemudian, selama di sana saya mencoba untuk menambah hafalan Al-Quran karena saya waktu itu pengen mendaftar ke Libya. Libya kan ada persyaratan untuk hafal berapa juz, gitu. Bisa itu? Ya alhamdulillah, sambil mengajar pengabdian dan sambil menghafal ya. Tapi perjalanannya kemudian saya mendaftar Libya bukan yang kelas pagi, karena yang pagi saya sudah masuk di UIN Jakarta. Jadi setelah sana setahun baru ke UIN Jakarta, langsung S1 UIN Jakarta. Fakultas waktu itu masih tarbiyah. Pendidikan? Ya, pendidikan. Fakultas tarbiyah jurusannya psikologi. Jurusan psikologi ya? Memang sudah awal itu psikologi? Iya, psikologi dulu di bawah fakultas tarbiyah. Belum menjadi fakultas sendiri. Tahun 97. 97 masuk? Lulus? Lulus 2002. 2002 awal. Setelah dari UIN Jakarta dulu, IAIN apa udah UIN? Masih IAIN. Masih IAIN. Dan ijazah saya masih IAIN. Masih IAIN. Oke. Angkatan lama berarti. Dari IAIN Jakarta kemana? Nah, jadi awalnya saya memang sudah punya niat untuk kuliah ke luar negeri. Jadi zaman saya di Gontor itu ingat sekali ketika pelajaran reading itu taxi are you free gitu. Itu kan menggambarkan suasana kota London. Ya. Membayangkan kemana saya bisa mencapai ke sana gitu, ke London.
Itu berarti kelas 2 saya umur berapa ya? Ya umur 13-14 tahun. Oke. Jadi guru yang mengajar begitu semangat, menginspirasi sehingga ada keinginan saya itu untuk ke sana. Gitu. Jadi sejak kelas 2 sudah pengen keluar negeri? Sudah, ya gambaran kota London itu begitu jelas gitu ya. Oh. Sehingga kemudian, wah saya membayangkan bisa nggak saya ke sana. Nah, sekaligus juga karena di pelajaran-pelajaran bahasa Arab banyak menceritakan tentang apa ya Timur Tengah, saya juga pengen kuliah juga di Mesir gitu. Hanya kemudian belum terrealisasi karena tahun 97 itu ada krisis moneter. 97 krisis moneter. 97 krisis moneter sehingga kemudian terpaksa impian pengen keluar negerinya harus saya ubah dulu untuk kuliah di Indonesia di dalam negeri saja. S1 UIN Jakarta. S1 UIN Jakarta. S2? S2, nah saya tuh kan pengen banget keluar negeri tuh. Jadi memang keinginan itu masih terus ada, iya, dipupuk jadi terus ketika S1 belum berhasil, S2 saya pengen keluar negeri, saya apply beasiswa AUSAID Australia. Sudah masuk seleksi berkas, sudah masuk. Nah, di tahapan interview itulah saya ternyata masih harus gagal lagi. Gitu. Jadi kemana waktu itu apply itu? Ke Australia? Australia. Jadi seleksi ada beberapa seleksi. Nah, di tahapan seleksi wawancara itu saya belum tahu triknya bagaimana sih ketika diwawancara, ketika pertanyaan kenapa saya harus memilih kamu yang untuk menjadi penerima beasiswa itu saya masih belum tahu itu jawaban yang tepatnya gitu. Masih lugu lah. Masih lugu. Sehingga belum juga berhasil untuk bisa keluar ke luar negeri gitu. Jadi saya kuliah lagi di Indonesia. S2. Oh, di mana itu? Di IAI. UPI IAI, Universitas Persada Indonesia. IAI ya, Jakarta ya. Jakarta. Sampai selesai. Sampai selesai. Baru S3 di luar negeri. Setelah itu kemudian saya fokus mengajar di kampus, kemudian mencari lagi kesempatan untuk lanjut kuliah. Saya survei ke beberapa kampus, misalnya di Malaysia saya datang sana, ada beberapa kampus yang saya survei. Dan kemudian ada kesempatan apply beasiswa ke Belgia. Emang ada lowongan gitu? Iya, ada kesempatan beasiswa Erasmus Mundus. Erasmus Mundus. Itulah kemudian saya apply, saya ikut seleksi dan akhirnya setelah berapa kali mencoba gagal, akhirnya saya dapat beasiswa. Berapa kali itu? Wah, itu sebelum berhasil ke Belgia itu. Ya, jadi misalnya S1 saya tidak berhasil ke luar negeri, S2 belum berhasil, nah di S3-nya itulah. Berarti paling tidak 7 tahun lebih lah ya. Nah, ya. Harus menunggu. Harus menunggu, gagal dan belajar yang penting ya. Iya, ya. Belajar bagaimana cara apply yang baik itu ternyata ada juga ilmunya ya. Dan memantaskan diri. Memantaskan diri. Oh, jadi tidak hanya pas saat wawancara itu ya, tapi kita sharpening ya, memantaskan diri, menajamkan gitu. Jadi sebetulnya apa sih yang mau saya teliti, apa yang mau saya riset, kemudian ini cocok nggak dengan profil studi saya sebelumnya, termasuk dengan apa yang nanti akan saya riset itu kira-kira akan bermanfaat nggak bagi pengembangan keilmuan, bagi karir kedepannya. Gitu. Jadi memang saya rupanya diskenariokan untuk memantaskan diri dulu sehingga memang untuk layak mendapatkan beasiswa. Jadi Allah itu jawab setelah 7 tahun. Iya, gitu. Dan rupanya impian saya kan awalnya ya keluar negeri tapi Timur Tengah misalnya. Awalnya memang pengennya ke Timur Tengah S1, kemudian sudah mulai melebarkan agak jauh ke ya masih sekitar ini juga ke Australia. Ternyata ditunda sama Allah itu supaya saya dapat yang lebih jauh lagi ke Eropa.
Nah ini kita mau cerita nih perjalanan 35 negara santri jelajah dunia. Yes. Mulainya dari mana itu? Ya, jadi negara-negara yang pertama kali saya kunjungi adalah negara-negara untuk mengasah spiritualitas saya. Gitu, jadi saya ke melakukan ibadah umroh ya. Umroh dulu ya. Umroh dulu itu di luar beasiswa karena itu memang saya ingin Pribadi waktu iya itu pribadi berarti ya, pribadi untuk mengisi spiritualitas saya. Itulah kesempatan pertama kali saya keluar negeri. Gitu. Umroh ya. Umroh gitu. Nah berikutnya Kapan itu umroh itu 2007 pas saat masih S1, dalam S2, S2? masih proses S2. S2 ya? Iya, masih Oke. proses S2. Sudah berkeluarga belum waktu itu? Belum. Oh belum ya? Belum. Oke. Masih. Kasih fulus. S2 bisa umroh. Bisa bayar S2, bisa umroh. Ya karena belum berkeluarga, jadi penghasilan itu apa ya? Waktu itu sudah ngajar ya? Sudah ngajar. Oh, Sudah oke. mengajar, Kerja ya. sudah bekerja, ada beberapa kegiatan-kegiatan, ya pelatihan, training dan sebagainya yang sehingga saya bisa punya simpanan finansial. Oke, umroh itu pertama kali ke Arab. Iya, Arab Saudi. Arab Saudi berarti Iya. negara pertama. Pertama Ya? yang saya jelajahi negara ya Mekah. Ya, Arab Saudi. Setelah itu, Nah, berikutnya saya dalam posisi untuk survei kampus-kampus tujuan kuliah S3 waktu itu. Gitu. surveinya ke sana langsung. Iya, ke Malaysia. Malaysia. Iya, karena saya punya adik yang kuliah di sana. Sekalian ya. Sekalian. Jadi saya kunjungan ke sana. Waktu itu adik saya baru melahirkan, jadi saya kunjungan. Sekaligus saya survei beberapa kampus Di Malaysia. di Malaysia. Nah, gitu. Nah, tapi berikutnya setelah saya dapat beasiswa, beruntun itu. Kemudian Pas saat kuliah berarti? Iya, Saat kuliah di universitas apa? di Gen University. Gen. Gen, ya. Gen University. Tulisannya G, tapi bacanya Gen. Gen. Iya. Karena itu abjad abjad Belanda ya. Huruf Belanda itu ada beberapa yang pengucapannya berbeda. Misalnya G itu dibacanya kayak H. Teknologi dibacanya teknologi. Gitu. Oh, itu Belanda ya? Iya, Belanda itu. Ya, Belanda, Makanya Jerman. orang-orang kita begitu ya? Iya. Garuda itu bukan pengucapannya bukan Garuda, tapi Haruda. Berapa tahun itu kuliah S3 itu? Dengan Di Belgia? in total saya 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih ya? Lalu saya ke sana lagi untuk postdoc. Oh, setelah doktor jadi postdoktoral ke sana lagi? Iya, saya ke sana lagi. Dapat beasiswa lagi untuk postdoktoral. Beasiswa juga? Iya, beasiswa juga. Oh, selama S3 kemana aja itu? Nah, pertama saya dapat beasiswa untuk short research selama 10 bulan. Pas S3 itu? Iya, sebelum full PhD. Pas masih masa studi ya? Masa studi ya. Jadi ada short research dulu 10 bulan. Di 10 bulan itu saya bertekad 10 bulan harus 10 negara. Nah, dan tercapai. Kemana aja itu? Pertama saya ke negara tujuan kuliah saya di Belgia. Kemudian negara-negara sekitar Belgia itu tetangga, Belanda, Luxembourg, Eropa iya, Barat. Eropa Barat semua. Ya. Belanda, Luxembourg, Jerman, Prancis, itu yang negara-negara tetangganya ya. Iya. Kemudian saya mengikuti summer school di Norwegia. Summer school. Ya, summer school pada saat musim panas, summer. Itu Pelatihan apa ya? summer school. Jadi untuk short class gitu ya, short course. Short course ya. Short course di NTNU ya. Bidang apa itu? Di bidang educational research. Educational research. Jadi gabung dengan para peneliti-peneliti di bidang pendidikan dari negara-negara Eropa. Penyelenggaranya adalah European Educational Research Association. Oh. Asosiasi Peneliti Bidang Pendidikan Eropa.
gitu di Norwegia. Norwegia, di kota Trondheim. Trondheim. Trondheim itu sudah dekat dengan ujungnya Norwegia. Kota ujungnya adalah kota Tromso. Tromso, di bawahnya sedikit ada kota Trondheim namanya. Nah itu unik di sana, Sud. Karena saya ke sana tuh lagi musim panas. Summer ya. Lagi summer. Apa yang terjadi ketika musim panas di sana? 24 jam siang. Tidak ada gelapnya sama sekali. Matahari tidak terbenam di sana. 24 jam siang. 24 jam matahari terus bersinar, tidak terbenam. Terik gitu. Tidak panas. Oh, tidak panas, Tidak panas, tapi matahari tetap bersinar karena posisi dia itu kan di ujung ya. Sehingga walaupun bumi berputar, tapi tetap putarannya di poros ya. Iya, tapi tetap wilayah Norwegia itu tetap berada dalam jangkauan sinar matahari. Saya bingung gitu, Ustaz. Jadi ketika jam 9 malam, harusnya malam kan? Iya. Itu masih terang seperti jam 3 sore gitu. Saya diajak sholat sama teman saya di sana. Nah, ayo kita sholat. Sholat apa? Ya sholat maghrib lah. Tapi terang. Saya bilang, ini kok sholat maghrib dalam kondisi terang gitu? Ya mau kapan lagi gitu? Nggak nunggu terbenam gitu, nggak pernah terbenam gitu. Jadi sholat itu berbeda ya? Iya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ya dalam posisi matahari tetap bersinar. Keajaiban Tuhan. Nah, luar itu biasa, dia. ya. Dan yang lebih membingungkan lagi nanti ketika puasa, kira-kira kapan sahur dan kapan bukanya ya? Kalau 24 jam, kapan sahurnya? Nah, iya. Jadi rupanya ketika saya menjelajahi dunia itu bukan hanya sekedar saya ingin mengeksplorasi ilmu budaya yang ada di sana, tapi saya juga merasa ternyata pengetahuan saya, ilmu saya itu yang selama ini saya sudah anggap benar, ternyata di tempat lain itu tidak bisa dipakai. Fikih Indonesia yang selama ini kita terapkan ya, untuk penetapan waktu sholat yang kita anggap ini adalah benar gitu ya, ketika di sana nggak bisa digunakan, nggak pernah tenggelam matahari. Sehingga saya merasakan, oh iya, kalau ada orang-orang yang merasa dirinya itu, wah ini benar, itu salah, mungkin karena dia belum piknik kali ya, kurang ngopi, kurang jalan-jalan. Coba dia jalan-jalan ke tempat di mana fenomena alam itu berbeda dari tempat dia tinggal selama ini. Dia tidak akan mudah mengatakan bahwa dirinya benar dan orang lain salah. Itu di antara hikmah yang saya rasakan ya. Ternyata jalan-jalan itu bukan hanya sekedar ya kita menikmati jalan-jalan ya, tapi di situ ada ilmu, ada fenomena-fenomena alam kita bisa tadaburi, dan kemudian kita merasa jadi diri ini, ya Allah, betapa masih sedikit sekali ilmu kita itu. Untuk hal-hal yang begini saja kita baru tahu gitu. Norwegia. Ya, Norwegia. Habis itu Norwegia saya pulangnya mampir ke Swedia. Karena ada teman saya yang dulu kuliah di Belgia, jadi saya sekalian mampir kunjung ke sana. Saya mengeksplorasi budaya-budaya yang ada di negara-negara Skandinavia. Nah, yang unik itu begini. Ketika saya datang ke sana, teman saya itu bertanya, "Mana bawaannya?" Saya hanya bawa backpack aja, gitu. Ya ini bawaan saya hanya tas. Loh, kenapa? Biasanya kalau dari negara bawah, kan Skandinavia, negara-negara yang di atas itu, Norwegia, Swedia, Finlandia, Denmark, itu kan negara-negara mahal gitu. Nah, jadi kalau kita datang ke sana dari negara yang di bawah, biasanya kita bawa barang-barang. Karena di negara-negara Skandinavia itu mahal harganya.
Makanan-makanan gitu. Makanan gitu. Oh, di bawah. Iya, Biasanya, biasanya turis, ya, ya. terus atau teman-teman yang sudah lama di Skandinavia itu Ya. biasa kayak gitu. Kok mau cuma bawa segini aja? Ya, memang saya hanya butuh segini aja. Biasanya bawanya banyak kalau dari bawah gitu, negara-negara bawah karena di sini mahal. Memang di Skandinavia itu barang-barang makanan lebih mahal, Lebih mahal, ya. dibandingkan dengan Eropa yang di bawah. Yang di Eropa Barat misalnya Belgia, Jerman kayak gitu. Gitu. Jadi memang standar kehidupan di negara-negara Skandinavia, Norwegia, Swedia, Denmark, Finland itu lebih tinggi, lebih makmur mereka. Lebih makmur secara ekonomi. Secara ekonomi juga lebih Iya, tinggi ya. ya lebih tinggi. Jadi standar hidup di sana lebih mahal. Gitu. Nah, itu saya jelajahi bagaimana mereka kok bisa makmur, bisa punya kesejahteraan finansial yang bagus tuh. Kenapa? Nah, rupanya ada korelasi dengan tingkat pendidikan. Ya, mengapa misalnya ya kalau kita lihat survei kualitas pendidikan negara-negara Skandinavia diantaranya Finland itu menduduki peringkat-peringkat atas. Karena mereka sangat peduli dengan pendidikan. Sehingga itu berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan finansial. Gitu. Mana lagi? Nah, kemudian saya ke Polandia, Warsaw. Nah, itu diawali dengan saya ke Jerman dulu, ke Berlin. Kemudian dengan perjalanan darat saya ke Polandia, kemudian juga ke Hungaria. Ke Hungaria saya eksplorasi negara-negara Eropa Timur. Bekas wilayah Uni Soviet dulu. Gitu. Di Polandia saya merasakan betul selisih suhu karena waktu itu bulan Desember di Eropa bagian barat mungkin waktu itu suhunya masih 0 atau minus 1,5 lah, minus 5 derajat. Begitu saya ke Eropa Timur minus 14, minus 15 derajat. Kalah ya kulkas ya. Ya memang. Jadi kalau kita jalan di tempat yang ini suhu saljunya tuh udah tinggi sekali. Jadi kaki kita bisa masuk sampai ke lutut. Ya, karena tumpukan saljunya yang begitu tebal. Gitu. Dan memang harus hati-hati kalau kita berada di musim dingin ya. Jangan sampai kita lupa memasukkan barang-barang kita di luar. Karena kalau lupa, besoknya kita susah mencari karena udah ketumpuk salju. Nah, itu Eropa Barat, Eropa Timur ya. Iya. Itu naik apa? Yang asik di sana itu transportasi itu sangat terkoneksi dengan baik dan pilihannya banyak. Ini yang semoga bisa segera terwujud di negara Indonesia. Sudah mulai. Di Jakarta sudah kita bisa rasakannya Antar moda. Ya, antar moda. Jadi saling terkoneksi. Jadi saya bisa memilih. Saya biasanya menggunakan website goeuro.com. Saya ketik aja, misalnya saya mau berangkat dari mana, mau kemana. Itu nanti sama website itu akan diberikan pilihan. Mau pakai pesawat dengan durasi sekian jam, biaya sekian. Mau pakai kereta, durasi sekian jam, biaya sekian. Mau pakai bis, durasi sekian. Kemudian sampai ada simulasi mana yang paling hemat dan paling cepat ada juga gitu. Dan memang pilihannya sangat banyak sehingga kita mudah untuk melakukan keliling-keliling. Bis ada, kereta ada, pesawat ada, apalagi ya. Dan murah. Oh, murah. Kenapa bisa murah? Karena okupasinya tinggi. Oh, perjalanan itu. Iya, karena orang di sana tuh sudah biasa melakukan mobilitas, sehingga tingkat keterisian seat baik itu kereta, bis maupun pesawat tinggi, sehingga harganya bisa turun. Gitu. Sehingga kita bisa bisa berhemat. Terkadang
harga tiket pesawat malah jauh lebih murah dibandingkan tiket bis dan tiket kereta. Oh. Misalnya saya dari Belgia ke Budapest itu hanya 9,99 euro, di bawah 10 euro. Murah sekali. Murah sekali. 1 euro sekarang sekitar 16.500. Berarti hanya 160.000. Harga umum itu? Bukan harga pelajar maksudnya? Jadi kalau kita mau dapat tiket dengan harga murah itu biasanya kita harus booking lebih awal. Gitu. Jadi ada harga-harga yang memang harga murahnya, harga mediumnya hingga harga tinggi. Iya. Jadi kita pandai-pandai untuk mencari tiket yang murah. Memang ya seperti kita cari lah ya tiket jauh-jauh hari. Iya, jauh-jauh hari. Nah, jadi biasanya saya sudah planning liburan nanti saya mau traveling kemana. Nah, itu memang dirancang ya? Iya, dirancang. Sekaligus juga kebetulan karena kegiatan PhD saya itu ada kewajiban untuk mengikuti conference. Minimal 3 conference. Jadi sekalian. Jadi sekalian. Gitu. Jadi 10 negara Eropa. Setelah itu. Nah, setelah itu kemudian saya dapat full PhD. Tahun berikutnya saya dapat full PhD. Udah selesai maksudnya? Yang short research-nya, kemudian saya dapat beasiswa yang full PhD. Ada beasiswa lagi? Beasiswa lagi. Disitulah saya beasiswa short research. Terus dan beasiswa full PhD namanya? Iya. Itu apa itu? Iya, untuk kuliah S3 saya. Gitu. Yang sebelumnya kan short research. Oke. Nah, yang full PhD itu berarti kesempatan saya untuk bisa mengeksplorasi negara-negara di dunia ini menjadi lebih luas lagi kan, karena waktunya lebih panjang. 5 tahun itu? Iya, gitu. Kemana aja? Jadi Eropa, misalnya terkait dengan kuliah saya mengikuti conference di Amerika. Amerika? Iya. Di mana itu? Di Washington. Di Washington. Jadi karena itu kegiatan kampus, maka tiket pesawat, pendaftaran conference, penginapan di sana, transportasi itu semua ditanggung sama kampus. Gitu. Itu enaknya kuliah di negara-negara Eropa. Untuk kegiatan itu semua di cover oleh kampus. Berapa lama itu conference? Conference itu sekitar seminggu saya di. Seminggu ya? Seminggu di Amerika. Gitu. Kemudian saya juga mengikuti conference di Edinburgh. Mana itu? Skotlandia. Skotlandia. Nah, dari Skotlandia kemudian saya turun ke London karena kan sudah dapat visa, sudah dapat visa Inggris kan? Iya. Nah, gitu, maka saya turunlah ke London, mengeksplorasi kota di mana dulu ketika saya di Gontor kelas 2 itu sudah membayangkan gitu taksi Ayu Free. Itu ada nggak sih begitu? Iya. Jadi saya sengaja datang ke London itu berfoto di depan Big Ben. Berfoto di depan Big Ben dengan kaos kebanggaan, kaos Marhala. Dan saya kirimkan ke teman-teman like haula. Gitu. Jadi cerita itu cerita nyata ya? Iya. Maksud saya bukan hayalan ya? Yang kan, di buku reading kita ya? Iya. Itu betul-betul paling tidak yang saya rasakan ya. Iya. Mendrive saya untuk saya harus datang ke London gitu. Dan akhirnya jadi kenyataan. Berarti berapa puluh tahun setelah belajar itu sampai kemudian jadi ketemu Big Ben beneran? Big Ben, mencari taksi, betul-betul saya mencari taksi dan berfoto di depan taksi itu. Saya kirimkan ke teman-teman saya itu. Ini loh taksi Ayu. Ya. Taksinya, pos busnya, kotak pos yang ala London khas itu. Nah itu jadi memang tidak berubah dari zaman dulu. Model taksinya, kotak posnya, pos busnya dipertahankan. Iya, dipertahankan. Big Ben dan Westminster Abbey. Jadi memang bangunan-bangunan di sana kan bangunan-bangunan kuno yang dijaga, bersejarah, betul ya. Warisan budaya ya. Gitu. Eropa sudah semua. Eropa hampir semua saya
jelajahi termasuk negara-negara Andalusia, Spanyol, Portugal. Kenapa saya mewajibkan diri untuk menjelajahi sehingga ke Spanyol? Karena di situ ada warisan Islam ya. Islam di sana. Granada, ada Alhambra di sana, megah sekali. Sekarang bagaimana itu? Masih ada nggak jejak keislaman itu? Iya. Masih ada? Masih ada. Dan yang berita bagusnya adalah sekarang gaung Islam itu kembali menggema. Kembali menggema di sana. Jadi orang-orang Eropa itu kan sudah begitu lama di bawah tekanan gereja, sehingga mereka merasa tidak nyaman ya dengan tekanan gereja. Akhirnya mereka berontak gitu. Bentuk berontaknya bagaimana? Mereka tidak lagi mau ke gereja. Gereja jadi kosong. Gerejanya banyak, tapi yang hadir paling hanya beberapa orang, dan itu yang sudah tua-tua. Anak-anak muda, generasi muda sudah, saya bisa katakan udah gak ada yang tertarik untuk ke gereja. Akhirnya gereja-gereja itu maintenance-nya, biaya perawatannya kan mahal. Di beberapa negara akhirnya dijual. Dibeli jadi masjid. Dan ada yang digunakan untuk tempat ibadah kaum muslim, masjid. Nah, termasuk juga di Spanyol yang tadinya tidak ada atau masih minim tempat ibadah masjid kayak gitu, sekarang sudah ada lumayan banyak ya. Lumayan begitu. Eropa, Amerika, ya. Mana lagi? Timur Tengah, umroh. Kemudian saya juga ke Maroko ya. Kenapa ke Maroko? Karena saya sudah masuk dari Belgia, saya menjelajah masuk ke Prancis, menyusuri Prancis karena jalur darat ya. Prancis menyusuri masuk ke Spanyol di situ. Di Spanyol saya explore dari mulai Granada, Cordoba, Sevilla, Barcelona, ya pokoknya kota-kota besar yang ada di Spanyol saya jelajahi. Kebetulan karena pakai mobil ya, explore di situ. Akhirnya lanjut menyeberangi Selat Gibraltar, di mana di situ Jabal Torik dulu yang dikenal ya, Jabal Torik bin Ziyad dulu masuk dari tanah Maghrib, dari Maroko, masuk ke wilayah Andalusia dan mendarat di Jabal Torik. Mendaratnya di Jabal Torik di situ. Dan kemudian kalau kita kembali membaca ceritanya, memerintahkan pasukannya untuk membakar perahu-perahunya, yang di situ sangat heroik sekali. Setelah perahu pasukan itu dibakar, kemudian berpidato, al-aduwu amamakum wal bahru waraakum enal mafar, gitu kan. Musuh itu ada di hadapan kalian dan lautan di belakang kalian. Mau kemana? Nggak ada pilihan lain kecuali berjuang mati-matian. Dan akhirnya menang. Akhirnya Islam masuk ke wilayah Eropa, Andalusia, dan berkembang pesat hingga 7 abad, 8 abad. Jadi Eropa sudah, Amerika sudah, Timur Tengah sudah, Afrika sudah. Asia sudah. Mana ya? Asia saya dari mulai Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Filipina, termasuk ke Pakistan. Ya, saya jelajahi. Australia next ya. Destination. Ya, ini yang kita doakan ya. Saat ini karena dulu belum jadi lulus di Australia. Satu lagi Antartika. Bagaimana hidup di sana itu ya? Eskimo. Nah, antum itu kan banyak sekali beasiswa. Itu sudah berapa beasiswa kira-kira itu? Saya dapat beasiswa dari mulai S1. S1 dapat beasiswa dari Super Semar. Itu masih Super Semar zaman Orde Baru ya. Pak Harto ya, yayasannya keluarga. Kemudian S2 saya dapat beasiswa dari Kementerian Agama. S2 Kementerian Agama. S2 Kementerian Agama.
Kemudian S3 yang saya ke Belgia itu dapat beasiswa dari Erasmus Mundus. Erasmus Mundus. Ya, Uni Eropa. Uni Eropa. Saya juga apply ke Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan saya dapat. Jadi double tuh. Iya, tapi saya tidak ambil karena saya sudah dapat beasiswa dari Uni Eropa. Persyaratannya tidak boleh ngambil. Ya, ada beberapa teman yang mengambil juga, tapi hati saya mengatakan udah deh, Buat yang lain. buat yang lainnya, sehingga tidak saya ambil. Gitu. Iya. Dan saya juga dapat tambahan finansial dari kampus saya, dari Binus University. Ke Binus tuh kapan? Sebelum saya berangkat ke Belgia. Jadi ke Belgia itu Saya sudah menjadi dosen. statusnya menjadi dosen di Binus. Iya. Dosen Binus. Oh, ada tambahan juga dari karena saya Binus. membawa keluarga, jadi ada dikasih tambahan untuk keluarga. Oke. Jadi berapa beasiswa? Banyak kali. Termasuk setelah selesai PhD, kemudian saya apply postdoktoral, saya dapat beasiswa juga. Itu beasiswa dari pemerintah Belgia. Gimana itu Ustaz? Nah, caranya mendapatkan beasiswa itu? Ya, memang saya tulis di buku saya di Santri Jelajah Dunia, saya tulis bagaimana sih nulis buku ya? Iya, saya tulis. Judulnya Santri Jelajah Dunia. Santri Jelajah Dunia. Ada di mana ini? Ya, saya ini bisa di search juga di apa? Di Shopee Di sama Shopee ini ada lah ya. Di Shopee ada. Oke. Di Shopee ada. Gitu. Nah, jadi pertama yang harus kita fokuskan itu adalah kita mau belajar apa. Dan dari dalam dulu ya, dari dalam dulu kita mau belajar apa yang saya miliki saat ini sesuai nggak dengan yang mau dituju gitu. Oh, itu harus Ya, relate. pas dulu ya. Ya, harus relate, harus berkaitan gitu. Jadi ketika ditanya sama interview sama yang penanya itu, kita harus bisa memberikan jawaban yang meyakinkan bahwa yang kita pelajari nanti itu memang ada kaitannya dengan diri kita, portofolio yang sudah kita miliki, dan apa rencana untuk ke depan. Oh, jadi diri sendiri dulu, tentukan dulu passion kita. Ya, passion kita. Ke depan mau kemana, terus studinya mau kemana. Iya, yang mau di riset apa? Oh, yang di riset apa? Oh, itu pertama itu ya? Iya. Harus jelas, Harus jelas, clear gitu. Karena ada ketika interview itu ada calon-calon mahasiswa yang kemudian tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, yang clear. Kenapa kamu mau kuliah ke sana? Karena saya ingin mencari ilmu. Semua orang pengen cari ilmu. Karena saya ingin mendapatkan pengalaman kuliah di hidup di sana. Semua orang juga pengen seperti itu. Padahal yang dicari oleh si pendonor itu adalah orang-orang yang memang qualified, orang-orang yang memang pantas untuk menerima itu. Itulah pentingnya memantaskan diri. Jadi pertama itu harus clear. Ya, terus harus clear. Kemudian pelajari apa sih kemauan dari si pendonor itu. Oh, gimana itu? Misalnya negara-negara Eropa itu ingin membidik ya calon-calon penerima beasiswa yang bisa ada nilai-nilai yang menguntungkan negaranya juga. Misalnya ya, di Indonesia ini ada banyak tumbuh-tumbuhan pangan yang belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Secara teknologi masih terbatas, tapi kekayaan alamnya melimpah. Misalnya coklat, ya kan. Nah, kita punya kebun kakao yang begitu luas, tapi pengolahannya menjadi coklat masih terbatas. Nah, negara Belgia itu sangat terkenal dengan coklatnya gitu. Nah, jadi riset-riset terkait dengan coklat itu mereka suka. Gitu. Jadi kita pelajari kira-kira riset-riset ini cocok nggak, sesuai nggak dengan tempat yang akan kita tuju. Gitu. Nah, dalam kasus saya kebetulan kan
studinya tentang psikologi pendidikan. Ya. Nah, saya mencari topik penelitian yang memang profesor tersebut yang akan menjadi pembimbing saya itu penelitiannya banyak meneliti tentang bidang itu, sehingga cocok. Ada kesamaan topik riset antara yang mau saya kerjakan dengan topik riset yang dimiliki oleh profesor saya, supervisor. Nah, jadi kita harus riset dulu, harus study dulu, harus cari-cari dulu di siapa profesor-profesor yang ada di sana, topik penelitiannya tentang apa. Nah, kita kemudian approach ke situ, sehingga kemudian bertemulah ya di sana memang mencari mahasiswa yang untuk meneliti bidang itu, kitanya juga memang mau meneliti di bidang itu. Jadi ketemu di situ ada klop. Jadi kita riset dulu juga. Riset ya, di sana kebutuhannya apa, terus interestnya apa, apa gitu ya. gitu. Apalagi? Nah, kemudian karena persaingan beasiswa ini tinggi, kan banyak ya, ketat, persaingannya tinggi, maka jangan terlalu mengambil kampus tujuan yang kemungkinan untuk mendapatkannya kecil sekali. Itu. Carilah kampus-kampus yang tidak terlalu banyak pesaingnya, tapi kita merasa cukup untuk bisa beraktualisasi di situ. Nah, ini strategi juga. Levelnya jangan terlalu tinggi lah ya. Ya, maksudnya kalau amunisi kita itu 10, ya kan, sementara persaingannya itu kita harus maka sebaiknya kita pilih ya kampus yang tidak terlalu banyak pesaingnya, supaya kesempatan untuk bisa masuknya tinggi. Kalau begitu nanti kualitasnya jelek? Enggak, karena negara-negara di Eropa itu sudah ada perjanjian untuk menyatakan bahwa kualitas kampus-kampus di Eropa itu disetarakan. Ada standarnya ya? Ada standarnya. Mereka punya perjanjian bolognya. Jadi kita kuliah di kampus manapun di Eropa itu diakui. Misal saya kuliah psikologi pendidikan di Ghent University. Kemudian saya tertarik untuk melakukan studi, mengikuti kuliah di bidang spesifik riset untuk pendidikan di kampus di Jerman. Kita ngobrol sama profesor saya mau ngambil kuliah di sana. Oke, diizinkan, nggak apa-apa. Jadi ambil kuliah di sana, nanti nilainya dimasukkan ke dalam transkrip ijazah kita. Oh, bisa transfer? Iya, bisa transfer. Jadi semua dianggap equal, setara. Tidak hanya itu, ternyata fasilitas internetnya juga sama. Ada namanya fasilitas EduRoam. Jadi saya bawa HP, ketika saya keliling ke seluruh negara Eropa, begitu di kota itu ada kampus, langsung terkoneksi jaringan internet saya. Karena saya punya ID mahasiswa di salah satu kampus di Eropa. Jadi semuanya langsung nyambung. Jadi saya tidak khawatir kalau jalan-jalan gitu untuk jaringan, selalu ada koneksi internet, karena hampir di semua kota-kota yang dikunjungi itu ada kampus-kampusnya. Apalagi memantaskan diri itu gimana itu? Nah, jadi memantaskan diri itu memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya kuliah di Eropa itu paling tidak skor TOEFL-nya harus misalnya 550. Maka kita harus betul-betul meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kita hingga sampai ke skor tersebut. Saya waktu itu harus khusus untuk meningkatkan skor TOEFL saya, sehingga kemudian bisa mencapai itu. Nah, termasuk juga misalnya memantaskan diri dalam sharpening the topic of research gitu. Jadi menajamkan topik penelitian yang akan dilakukan. Jadi kalau santri itu sebenarnya punya bekal cukup ya. Ini kehebatan yang dimiliki oleh santri yang tidak dimiliki oleh di luar santri. Apa itu? Dia punya soft skill yang sudah tertanam selama pendidikan, selama
di pesantren dulu, karena dididik selama 24 jam, yaitu semangat, yaitu kreativitas, yaitu keberanian untuk mencoba gitu. Terus menerus, walaupun dia gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, terus saja sampai si kegagalan itu bosan sama kita. Iya. Saya coba untuk S1 ke luar negeri gagal, nggak apa-apa, coba lagi aja. Di S2 gagal, nggak apa-apa, coba lagi aja. Terus akhirnya si kegagalan itu bosan sama kita. Punya mental pejuang ya? Iya, mental pejuang. Dan itu saya merasa betul ditanamkan betul itu ketika di pesantren. Sangat penting. Karena banyak teman-teman saya yang tidak bisa selesai kuliah S3-nya itu karena nggak punya endurance, daya tahannya. Gitu. Jadi mesinnya harus tetap panas gitu. Memang akan ada fluktuasi, itu kan semangat naik turun. Tapi kalau santri itu paling tidak yang saya rasakan itu dia bisa tetap menjaga itu untuk tidak menyerah gitu. Jadi dari sisi sikap mental. Iya. Dari sisi skill, pengetahuan. Dari sisi pengetahuan, keberanian untuk bertanya, keberanian untuk tampil. Bahasa kitanya ya lah. Keberanian untuk menunjukkan yang kita miliki. Ya. Itu kan tidak semua orang punya itu. Ya. Gitu. Misalnya ya, di antara kesempatan saya menjelajah beberapa negara itu karena saya terpilih sebagai ketua PPI, pelajar Persatuan Pelajar Indonesia di Belgia. Saya ketua PPI Belgia waktu itu. Kenapa saya dipilih? Karena saya berani tampil. Jadi teman-teman kemudian memilih saya secara aklamasi untuk jadi ketua PPI Belgia. Padahal kemampuan saya ya sebetulnya saya rasakan dibandingkan dengan teman-teman ya standar lah, biasa. Tapi karena saya berani tampil, sehingga kemudian teman-teman lebih memilih saya untuk jadi ketua PPI. Dan tentu bahasa ya. Iya, bahasa. Nah karena saya jadi ketua PPI, maka saya dapat kesempatan untuk mengikuti konferensi PPI dunia di Tokyo. Ke Jepang ya? Ya, ke Jepang. Dan saya mengikuti konferensi PPI Amerika Eropa di Moskow, Rusia. Ya, saya ke Tokyo, ke Moskow, itu tiket dan selama di sana itu ditanggung sama panitia. Tiket dibayarin sama KBRI, tinggal di sana ditanggung sama panitia. Jadi itulah di antara manfaat ya kita juga bergabung dalam dunia kemahasiswaan. Closing ini sana, pesan buat para santri alumni yang pengen ya luar negeri. Ya, apa? Jadi yang pertama itu impian itu harus ada. Punya impian besar. Punya impian besar. Dan jangan ragu untuk punya impian. Jangan merasa diri kita kecil. Karena sebetulnya kita punya kemampuan untuk itu. Ya, punya impian untuk sesuatu yang besar, terus dipupuk. Dalam perjalanan, kemudian kita nanti akan mengalami yang namanya fluktuasi. Ya, tiba-tiba menurun semangatnya, bangkitkan lagi. Menurunnya kenapa? Karena mungkin gagal, ya kan? Nggak apa-apa. Gagal itu wajar, terima saja. Tapi kemudian bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Pada akhirnya nanti kita akan dapat giliran. Gitu. Jadi impian harus dimiliki. Kemudian selalu memantaskan diri untuk meningkatkan kemampuan, skill, apapun itu sesuai dengan persyaratan dari beasiswa yang diminta. Nanti kita tingkatkan itu, kita pantaskan diri kita. Dan kemudian yang penting juga adalah menurut saya selalu update dengan informasi yang update dengan informasi, karena sekarang informasinya sudah begitu mudah untuk diakses,
sehingga jangan sampai kita terlewat untuk mendapatkan kesempatan. Jadi terus liatin gitu. Iya, terus dipantau. Pantau ini untuk listnya mendapatkan- mana aja, Iya. terus dipantau Iya. websitenya gitu. Iya. Dan sekarang sudah ada namanya kalender beasiswa. Kalender beasiswa. Kalender beasiswa. Misalnya sekarang bulan Mei. Di bulan Mei tanggal 15 itu ada deadline untuk submission beasiswa ke negara Mana? Untuk S1, untuk S2, untuk S3. Tanggal 20 Mei itu submission itu di negara mana untuk yang bidang apa gitu. Sudah ada kalendernya. Jadi kalau kita di Google nyarinya kalender beasiswa gitu. Ya, tidak langsung akan nemu. Jadi masuk dulu ke link penyedia itu, kita submit di situ, nanti kita akan dapat kalendernya. Barakallah, Ustaz Anam, mudah-mudahan selalu sehat, selalu sukses. Amin. Negara-negara bertambah lagi. Ya. 35. Targetnya berapa Ustaz Anam? Semoga bisa sampai 50 negara. 50 negara. Kita doakan ya, mudah-mudahan Ustaz Anam ini selalu sehat. Insya Allah jelajah 50 negara. Amin. Bukunya bisa dicari di Shopee. online Ya. shop ya. Judulnya apa ya, Ustaz Anam? Santri Jelajah Dunia. Santri Jelajah Dunia. Ya, kita kasih satu hadiah buku ya. Oh, iya. Santri Jelajah Dunia. Nah. Coba ya. Pertanyaannya dari saya deh ya. Ya. Negara mana Ustaz Nanang ini yang dalam satu hari itu mataharinya nggak pernah tenggelam? Ya. Silakan di kolom komentar, nanti seminggu lagi kita umumkan ya. Kalau banyak yang benar berarti kita undi ya. Ya. Nanti kita undi, nanti kita kirimkan ke alamat yang menjawab dan Dengan yang benar. dapat yang menjawab benar dan yang beruntung. Barakallah Nanam. Alhamdulillah. Insyaallah sehat selalu. Terima kasih. Insyaallah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan terus menginspirasi teman-teman sekalian, adik-adik terutama para santri dan alumni. Sampai ketemu di video-video selanjutnya setiap hari Kamis di Akbar Zainuddin Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.